Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Sukma Lestari. Saya mahasiswa IAIN Sasbabal dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini semester 1. Kali ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Demi Allah Aku Jadi Teroris. Novel ini karya Demian Demantra yang diterbitkan pada tahun 2009 dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan jumlah halaman 237 halaman dengan nomor ISBN-nya ada 9789792252026. Untuk Demian Demantra itu ia merupakan seorang penulis, sutradara, produser film, dan fotografer internasional. Beliau sudah menciptakan sekitar 41 novel dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dan dia juga sudah memproduksikan sekitar 26 film dalam berbagai genre dan sekitar 50 skenario TV maupun series. Untuk novel dengan jumlah 237 halaman ini berkisah tentang bagaimana sih cara kerja teroris di Indonesia itu, dan bagaimana tokoh perempuan dan tokoh laki-laki ini saling bertemu, dan apakah mereka akan saling jatuh cinta. Aku rekomendasiin untuk baca novel ini karena pada setiap bab dalam novel ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat membuat kita penasaran pada setiap babnya. Dengan novel ini berjumlah 20 bab. Dengan untuk bab-bab pertamanya itu kisah masa lalu keluarga atau kisah masa lalu dari si tokoh ini. Terus untuk tahap pengenalan tokohnya juga cukup lama ya, dari setengah bukunya saja masih pengenalan tokoh. Namun setelah hampir akhir-akhir itu sangat-sangat menarik karena konflik klimaks dari ceritanya itu sangat-sangat luar biasa untuk dibaca. Jadi aku saranin kalian untuk bacanya 2-3 kali, karena kalau cuma sekali itu mungkin kalian belum menemukan titik pesan yang ingin disampaikan dari penulis ini. Terus kalian kalau bacanya sering atau 2 kali atau 3 kali, itu kalian menemukan makna apa sih, gimana sih cara kerja teroris di Indonesia itu, terus bagaimana ciri khusus dari pelaku teroris itu ya. Karena banyak sekali teroris itu mengatasnamakan agama Islam dalam terorisnya, padahal itu sama sekali tidak benar ya. Untuk ceritanya ini ya, kisahnya ini diceritakan ada seorang gadis yatim piatu dengan latar belakang yang sangat sedih dan sangat suram ya tentunya. Gadis itu bernama Kemala Kurnia yang ditinggal ibunya meninggal karena sakit kanker otak. Terus dia itu tinggal dengan tantenya ada seorang penari di suatu desa. Ia ingin belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kedokteran. Terus saat di situ ia berkenalan dengan temannya Rafa, dan mereka iseng-iseng ingin masuk ke kelompok pengajian yang sangat-sangat ngawur atas
terus mereka bergabung ke situ dengan syarat di kelompok pengajian itu ada yang namanya hijrah itu kita memantapkan diri kepada Allah, kayak gitu di sini ceritanya. Terus mereka masuk, mereka ingin berhijrah, hijrahnya bukan di tempat pengajian itu, mereka diajak ke suatu tempat di mana mereka juga tidak tahu itu di mana. Terus hal itu terjadi, mereka tidak sesuai ekspektasi mereka diperkosa, mereka dianiaya oleh orang-orang tersebut, oleh beberapa oknum dalang dari grup pengajian yang tadi. Ternyata kesimpulannya mereka salah besar memilih perguruan itu. Mereka sangat menyesal. Kemala ini lari dari mereka karena hampir diperkosa tadi. Terus dia menemukan sebuah gubuk lari di hutan. Terus dia menemukan sebuah gubuk di mana gubuknya itu ada seorang wanita yang berjubah hitam. Oh ya, mereka dalam perguruan tadi mereka harus wajib menggunakan jubah hitam dan menutup wajahnya kecuali matanya. Terus Kemala ini bertemu dengan seorang perempuan bernama Fatimah. Fatimah ini istri kiai dari perguruan yang ternyata perguruan sama tapi derajatnya lebih tinggi dari yang perguruan mereka masuki tadi. Terus awalnya dia dirawat oleh Fatimah ini tadi, kemudian dia dibuka, kayak dicuci otaknya, terus berlatih bela diri, berlatih cara kerja bom. Terus untuk beberapa bulan kemudian dia ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya untuk mengebom sebuah kafe Bristow American kalau nggak salah. Terus di dalam melaksanakan tugasnya dia pertama-tama menjadi penari dalam kafe malam itu. Terus sebelumnya di kisah selanjutnya, kisah tokoh selanjutnya itu ada seorang pemuda bernama Prakasa Adipura. Dia adalah anak dari seorang pengacara hebat yang pada saat itu ayahnya itu tidak sengaja membunuh ibunya, dan ia mengakui kesalahannya lalu dipenjara. Dan pada saat dipenjara ia menyesali perbuatannya itu dan meninggal karena serangan jantung. Latar belakang Adipura yang sangat suram, sangat buruk itu, kemudian dia diangkat oleh pamannya, kemudian dia bersekolah di Amerika, lalu pulang lagi ke Indonesia dan bekerja menjadi pemburu teroris di sebuah kantor polisi. Terus untuk melancarkan penangkapan terhadap teroris, ia menemukan sasarannya yakni Kemala tadi di sebuah kafe tadi kan. Terus pada saat melancarkan aksinya juga mereka kayak saling menutupi identitas masing-masing sehingga mereka bertemu dan saling kayak komunikasi antara mereka itu sudah dekat walaupun mereka menutupi identitasnya masing-masing. Kemudian benih-benih cinta itu mulai tumbuh. Terus kalau nggak salah mereka itu udah berapa bulan saling kayak
melakukan pendekatan, terus kita loncat langsung ke keadaan pas pengeboman saja. Untuk pengebomannya itu pada suatu malam, Kemala ini ingin melancarkan aksinya, melakukan pengeboman di kafe bistro American tadi. Terus Prakasa Adipura tadi berkunjung untuk memata-matai si Kemala tadi agar Kemala tidak melancarkan aksinya tadi. Nah, pada saat Kemala, ternyata bom itu sudah ditancapkan di perut Kemala sebelumnya. Terus Kemala tadi memegang remote control. Bila remote itu ditekan, itu bom di perutnya akan meledak dan menghabisi seluruh isi dari kafe tersebut. Sebelum ia melancarkan aksinya tadi, ia memberikan isyarat kepada seluruh pengunjung kafe untuk tidak lari dan tidak kabur agar tombol yang dia pegang tadi tidak akan dipencet, padahal itu pasti akan dipencet. Terus pada saat kejadian dia memberikan isyarat tadi, Prakasa yang keberadaannya di situ meminta agar Kemala tidak melakukan aksinya tadi. Terus Kemala akhirnya merasa takut antara dia harus melakukan itu atas nama Allah atau dia tidak melakukannya, karena bagi mereka para teroris itu membunuh orang-orang kafir yang ada di distro kafe malam, kafe plus itu akan membuat mereka mati syahid, karena itu sebagian dari membantu Allah menyadarkan orang-orang kafir, padahal itu sama sekali tidak benar, karena kematian hanya ada di tangan Allah. Kita kembali ke cerita tadi. Pada saat dia ketakutan antara memilih memencet bom itu atau tidak, itu Prakasa Adipura tadi langsung menembak remote control yang ia pegang tadi, sehingga Kemala menjadi terjatuh dan pingsan. Kemudian ia dibawa ke rumah sakit untuk mengangkat bom yang ada di perutnya tadi agar tidak meledak, karena kita sembarang sentuh saja itu akan meledak. Terus setelah pengebomannya tidak jadi, terus Kemala juga sudah pulih dari pengangkatan bom di perutnya tadi, ternyata mereka menyerbu padepokan pengajian yang ternyata teroris tadi, dan di situ terjadi pertempuran senjata, penembakan, pembunuhan antara pihak oknum polisi dengan oknum teroris tadi. Terus pada saat itu hancur semua darah bercucuran di mana-mana. Terus pada untungnya pihak polisi ini tadi berhasil menaklukkan oknum teroris ini tadi. Namun untuk pihak ketuanya, ibaratnya kiai atau ketua dari padepokan teroris ini tadi berhasil kabur, nah sayangnya. Namun dari itu mereka berusaha untuk mencari kiai tadi, namun belum berhasil. Untuk kisah lainnya itu akhirnya si Prakasa Adipura dan Kemala Kurniani ini tadi ternyata menikah dan mempunyai anak. Kemala juga mengajarkan kepada anaknya bahwa agama Indonesia itu ternyata agama yang damai, tidak ada yang saling menyakiti, tidak ada hak untuk mencabut nyawa sesama umatnya, sesama saudaranya, tidak ada. Terus mereka hidup dengan damai. Itulah akhir dari kisah novel ini.
aku sih sangat rekomendasiin kalian untuk baca novel ini, karena novel ini kayak membuat kita penasaran pada setiap babnya, membuat kita tertarik untuk melanjutkan membacanya. Saya habis membaca ini sekitar 3 hari, mungkin sekitar 3 hari. Terus novel dengan jumlah 237 halaman ini aku rekomendasiin kalian buat bacanya. Untuk kelebihan dari novel ini, si penulis menggunakan bahasa yang sangat ringan, santai, mudah dicerna, supaya kita juga mengerti dengan kisah-kisahnya. Namun untuk kekurangan dari novel ini, menurut aku pribadi itu, aku harus berpikir keras untuk kayak menyatukan setiap potongan puzzle, setiap potongan-potongan cerita yang dipisah-pisah, agar kita mengerti maksud dari penulis menuliskan novel ini tadi. Untuk rating aku kasih 8/10 karena aku rekomen banget dari kisah novel ini. Untuk kesimpulannya, novel ini itu novel yang sangat mengajarkan kita kalau agama Islam itu ternyata agama yang damai, tidak ada pertentangan apapun, tidak ada hak-hak kita untuk mendahului Tuhan, mendahului Allah, karena sesungguhnya Allah maha mendahului, maha mengetahui kalau itu salah dan benar, itu adalah kehendak Allah, karena kita hanya mengikutinya saja, kita harus mengikuti ajarannya saja. Sekian previewan buku novel Demi Allah Aku Jadi Teroris versi saya. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman menyukai dan mengerti pemaparan dari saya tadi. Mohon maaf bila saya berbelit-belit dalam pengucapan, atau mohon maaf bila kalian kurang mengerti dalam bahasa saya. Saya mohon maaf, dengan Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.